Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk memulai semua kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama bersekutu memuji menyembah Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau bersama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita hari ini dari Daniel 12 ayat yang ketiga. Mari bersama membaca firman Tuhan. Daniel 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Sedemikian firman Tuhan dari Daniel 12 ayat yang ketiga, dengan topik renungan harian kita pada hari ini, bercahaya dalam kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nilai-nilai apa yang utama dalam kehidupan kita setiap hari? Di tengah-tengah dunia pada masa sekarang ini banyak sekali berita-berita bohong, berita hoax yang tersebar melalui media sosial. Bahkan juga boleh jadi orang-orang juga melakukan ketidakbenaran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang percaya, bagi kita, apakah kita tetap setia berpegang dalam nilai-nilai kebenaran Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daniel 12 ayat yang ketiga ini menceritakan kepada kita bagaimana seorang Daniel, seorang yang percaya, yang kepada Tuhan, yang ada di pembuangan Babel pada waktu itu, di tengah-tengah kehidupan dengan berbagai pergumulan yang dihadapi, tantangan berat yang dialami, ya, tetapi ia memiliki prinsip hidup
tetap setia kepada Tuhan, hidup tekun beribadah kepada Tuhan, dan punya integritas yang sangat tinggi. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kehidupan Daniel sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di tengah situasi walaupun tantangan berat dia hadapi sampai bahkan harus mengorbankan nyawanya, dia tetap hidup dalam nilai-nilai kebenaran Tuhan. Tetap takut akan Tuhan. Sehingga seperti yang disampaikan dalam Daniel 12 ayat yang ketiga, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, demikianlah Daniel. Ya, iman percayanya tetap bercahaya di tengah kegelapan dunia pada masa itu. Sehingga dari iman percayanya kepada Tuhan, Daniel seorang yang takut akan Tuhan, ya, ingat bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sehingga melalui iman percaya Daniel kepada Tuhan, dia menuntun banyak orang kepada kebenaran, ya, menuntun banyak orang menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dalam visi apokaliptik, ya, Daniel 12 ini adalah berisi tentang apokaliptik, penglihatan-penglihatan ke depan yang disampaikan oleh Daniel di sini tentang akhir zaman. Dia menyatakan bahwa orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saudaraku, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Tetapkah kita hidup dalam nilai-nilai kebenaran Tuhan, baik di tengah keluarga kita, dalam pelayanan di tengah gereja, dalam bekerja? Apakah kita bekerja seperti bekerja untuk Tuhan, nilai-nilai kebenaran, punya integritas, punya ketekunan, seperti Daniel kerjakan dalam kehidupannya setiap hari yang kita lakukan. Jadi jangan pernah mengabaikan hidup dalam kebenaran Tuhan. Harus tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan ada di pihak orang-orang yang benar. Ya, bahkan mungkin bukan hanya Tuhan. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, masih banyak orang yang hidup dalam kebenaran. Karena itu, saudaraku, mari tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan lakukanlah itu dalam hidup kita, baik secara pribadi, di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Dan tuntunlah orang kepada kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk tetap setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap tekun, setia kepada Tuhan, punya integritas yang benar di dalam Tuhan, yang itu terlihat dalam hidup kami secara pribadi, di tengah-tengah keluarga kami, dalam pelayanan, bahkan ketika kami bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari, sehingga
Hidup kami menjadi hidup yang bermakna. Hidup kami menjadi hidup yang membawa damai, sejahtera, membawa sukacita, menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami semua yang bersama-sama merenungkan firman-Mu pada hari ini. Dan jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi, biar kiranya Tuhan anugerahkan kesehatan, damai sejahtera dalam pekerjaan, dalam persekolahan anak-anak kami, dalam pelayanan di tengah gereja Tuhan, GBKP Sitelusada, dan dimanapun kami melayani Tuhan, biarlah kami semakin merendah hati melayani Tuhan. Yang sedang sakit, kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi yang kami kasih kakak kami Nade Kembar, bagi Bapak Melin, bagi semua saudara-saudari kami. Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna kakak kami Kak Delfitra Sidwea. Kami percaya Tuhan juga berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup hari ini dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjalani hidup kita setiap hari dengan tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menuntun juga saudara-saudari kita yang lain untuk tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika beraktivitas hari ini jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah kita. Oleh karena itu, selamat menjalani kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.